Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sofyan, kelas non reguler semester 3 dengan NPM 7420120181 mata kuliah hukum pidana lanjutan dengan dosen Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Randy Aridayani SMH. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview tugas review pertemuan kedua, yaitu hukum pidana lanjutan bab 1 tentang percobaan bagian kedua. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah: 1. Untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan tersebut, ada pendapat bahwa pertama dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, kedua alasan pemaaf, ketiga alasan penghapus penuntutan, keempat percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak muncul. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahaya perbuatan. Sedangkan menganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi, menurut MVT tidak mungkin ada perbuatan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. Pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Misalnya meracun dengan air kelapa muda. Tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. 4 pasal tersebut yang dikecualikan tersebut merupakan sanksi pidana yang sangat ringan di bawah 1 sehingga tidak dipidana. Dan mengapa dimasukkan ke pasal 531? Karena untuk kepastian hukum, untuk kepentingan pegangan aparat hukum dan masyarakat. Tindak pidana tidak bisa disamarkan, harus melihat lokus delicti dan temporis. Percobaan di luar KUHP diatur dalam KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT 1995 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenai percobaan sama dengan dianggap perbuatan tersebut selesai. Tindak pidana percobaan tidak berlaku di tindak pidana khusus. Semua perbuatan dianggap selesai. Contoh, orang yang memegang saja narkoba sudah termasuk kejahatan dan tidak ada percobaan. Perbuatan dianggap selesai. Sekian review pertemuan kedua hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Apabila kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.